Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mir'atul Firdausi, kelas PAI 3H, absen 12. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum PAI. Kurikulum PAI adalah suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang disusun untuk digunakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang mencakup pembelajaran keagamaan. Kemudian, tujuan dan manfaat kurikulum PAI. Yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, membentuk peserta didik agar berakhlakul karimah, kemudian membentuk peserta didik yang terbiasa menjadikan landasan keagamaan sebagai dasar dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, untuk membentuk peserta didik yang terbiasa dan senang mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian ruang lingkup kurikulum PAI itu mempelajari pelajaran keagamaan yang meliputi akidah akhlak, Quran hadis, SKI, bahasa Arab, dan fikih. Yang terakhir, fungsi kurikulum PAI. Fungsinya ada 6. Yang pertama, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah berusaha mengembangkan atau menanamkan peserta didik agar beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, fungsi penyaluran, yaitu sebagai wadah untuk penyaluran bakat-bakat siswa dalam bidang keagamaan. Yang ketiga, fungsi perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau penyelewengan yang dilakukan siswa terhadap agama. Kemudian yang keempat, fungsi pencegahan. Dengan diberikan dasar-dasar ilmu agama itu guna untuk mencegah agar siswa tidak melakukan penyelewengan atau kesalahan. Kemudian yang kelima yaitu fungsi penyesuaian, yaitu agar siswa dapat menyesuaikan dirinya di lingkungan dan membawa lingkungan itu agar menjadi masyarakat yang berpedoman kepada agama yang benar. Kemudian yang keenam yaitu sebagai sumber nilai. Yang pertama yaitu sistem pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum adalah pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi khusus untuk mencapai produktivitas belajar bagi siswa. Dalam pengelolaan kurikulum di sini selalu membutuhkan arahan dan tolak ukur untuk mengetahui pencapaian siswa terhadap tujuan pendidikan. Dan agar tercapai pengelolaan kurikulum yang baik, maka harus mengikuti tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang telah ditentukan. Tahapan-tahapan di sini terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan dalam tahap ini biasanya disebut sebagai tahap pengorganisasian dan tahap koordinasi. Biasanya pada tahap perencanaan ini, kepala sekolah merancang atau membagi tugas guru dan menyusun jadwal pelajaran. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap kurikulum yang telah direncanakan, kurikulum yang telah dirancang, dikembangkan, dan telah dilakukan uji coba apakah kurikulum yang diambil itu bisa sesuai dengan keadaan lapangan atau keadaan di sekolah masing-masing. Biasanya pada tahapan ini, kepala sekolah itu melakukan supervisi untuk membantu menemukan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Kemudian pada tahap ini itu terdiri dari 2 aspek. Yang pertama yaitu evaluasi yang disesuaikan dengan tujuannya. Kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan hasil evaluasi. Perlu diketahui bahwa dalam pengelolaan kurikulum itu harus dapat memenuhi konsep-konsep dasarnya. Yang pertama itu ada tujuan, kemudian materi, strategi pembelajaran, organisasi, dan evaluasi. Itu harus memenuhi kelima dasar tersebut. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam proses pengelolaan kurikulum itu, kurikulum yang diambil atau kurikulum yang diterapkan harus disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing agar siswa dan guru itu sama-sama mudah dalam melaksanakan dan menerapkannya.
Kemudian materi yang selanjutnya adalah para pengembang kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum itu tidak hanya melibatkan orang-orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan saja, akan tetapi membutuhkan peran dari banyak pihak. Di antaranya yang pertama yaitu administrator pendidikan. Administrator pendidikan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu administrator pusat, administrator daerah, dan administrator lokal. Administrator pusat di sini memiliki tugas untuk membuat kerangka dasar dan program inti dari kurikulum yang dirancang. Kemudian yang kedua yaitu para ahli. Para ahli bertugas memberikan alternatif model kurikulum yang sekiranya dianggap paling baik atau paling cocok untuk diterapkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan pendidikan pada saat itu. Kemudian yang ketiga yaitu guru. Guru di sini memiliki tugas untuk merancang, melaksanakan, dan mengembangkan kurikulum dalam kelasnya. Kemudian yang keempat yaitu orang tua. Orang tua di sini memiliki peran untuk mengawasi siswa pada saat belajar di rumah agar siswa itu dapat mencapai tujuan dari kurikulum yang telah dibuat tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu komite sekolah. Komite sekolah di sini bertugas untuk memberikan dana untuk menunjang terlaksananya pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat di sini memiliki tugas untuk masyarakat memiliki tugas sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil dari pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir adalah tingkat pengembangan kurikulum. Tingkat pengembangan kurikulum di sini terbagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum pada tingkat nasional, pada tingkat lokal, pada tingkat sekolah, dan yang terakhir pada tingkat kelas. Pada pengembangan kurikulum tingkat nasional itu mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kemudian ini terbagi menjadi dua yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Vertikal adalah dilihat berdasarkan tingkatan pendidikan itu sendiri. Contohnya mulai dari TK, kemudian SD, SLTP, dan yang terakhir SLTA. Kemudian berdasarkan tingkatan horizontalnya itu dilihat berdasarkan kesejajaran pendidikan. Contohnya yang SLTA itu seperti SMA itu sejajar dengan MA, kemudian sejajar juga dengan SMK. Kemudian yang kedua itu ada pada tingkat lokal, itu seperti pendidikan kurikulum yang disusun berdasarkan seperti contohnya pendidikan pertanian, kemudian pendidikan perikanan, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pada tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah ini yang bertanggung jawab adalah pimpinan sekolah atau biasa disebut sebagai kepala sekolah. Yang terakhir pada tingkat kelas. Pada tingkat kelas ini dihandle atau dipertanggungjawabkan oleh masing-masing guru dalam kelas. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.